Kak Gali, di mana ya? Kok aku nggak lihat sih? Wah, di mana Kak Tian? Aku nggak lihat tuh. Kak Tian lihat gak? Kak Gali dapat nggak, Kak Gal? Dapat nggak? Belum, Kak ya? Tian dapat gak? Halo adik-adik semua, ada lihat nggak? Ada yang lihat nggak ya? Ayo, bentar. Hai semuanya. Hai semuanya. Coba kita ini lagi cari sesuatu nih. Coba kita lihat peta kita ya. Aduh. Nah, kalau di minggu pertama ini kita sudah belajar tentang apa tuh Kak Gali? Allah sumber kehidupan. Sumber kehidupan. Yang minggu kemarin kita belajar bahwa Allah itu sumber sukacita. Nah, minggu ini kita belum dapat nih clue-nya Kak Gali. Wah, coba kita lihat lagi. Kita baca ya. Kita baca petanya. Oh, ada clue-nya. Wah, ada clue-nya ternyata di sini. Ya. Wah, petunjuk firman Tuhan hari ini terdapat di sekelilingmu. Nah, carilah 4 amplop yang bertuliskan Sunday Gang. Coba cari semuanya berdiri. Ya, semuanya berdiri, coba cari. Yang sudah dapat boleh diangkat, Ayo. tetap di tempat. Oke, 4 amplop yang bertuliskan Sunday Gang. Hah? Ada nggak? Yang sudah dapat boleh tetap di tempat. Buka, terus ambil di dalamnya ada kertas berwarna putih. Buka amplopnya. Guru-guru boleh dibantu kalau ada anaknya yang mungkin sudah dapat. Dibantu terus buka. Kalian boleh maju ke depan yang udah dapat amplop dalamnya kertas putih. Maju. Silakan maju ke depan. Cepat. Maju. Baru 3 orang, masih ada 1 amplop lagi. Wah, masih ada 1 amplop lagi. Oh, udah Kak, udah 4 ini Kak. Mana? Sudah 4. Coba berjejer dulu. Berjejer dulu, coba. Buka. Coba ditunjukin. Ditunjukin ke adik-adik. Tunjukin ke depan. Wah, yang pertama ada 3 orang. 3 orang. Terus ada alamat kitab Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Kemudian ada, coba lihatin. Gambar api Kak. Lihatin ke depan. Ada perapian yang menyala-nyala. Terus ada ini patung ini ya Kak Gali. Kayaknya patung yang sih. besar. Wah, thank you ya. Kalian sudah temui, boleh duduk lagi. Kalian boleh ambil hadiah sama kakak yang di bawah. Nah, boleh berikan tepuk tangan buat teman kita yang berempat ini. Terima kasih ya. Nah, sekali lagi kita ulang. Clue-nya ada patung besar. Ada 3 orang. Ada perapian menyala-nyala. Dan terdapat dalam Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 30. Wah, kira-kira ininya cerita tentang apa ya Kak Gali ya? Apa ya Kak Tian? Pada zaman dahulu, berdirilah seorang raja berkuasa besar. Namanya Nebukadnezar. Ia memerintah dengan tangan besi, ditakuti seluruh bangsa. Dengarlah, hai bangsa-bangsa, suku-suku, dan bahasa-bahasa. Saat kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, dan segala bunyi-bunyian, kamu harus sujud menyembah patung emas yang telah kudirikan. Tetapi barang siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Wah Kak Tian. Siapa namanya tadi Kak Gali? Nebukadnezar. Siapa? Nebukadnezar. Dia buat patung emas. Tingginya tahu nggak semana? 27 meter Kak. 27 meter. Wow. Kalau Kak Tian berdiri aja atau mungkin manusia yang paling tinggi ya 2 meter ya. Itu mungkin berarti 20 kalinya. Atau mungkin gedung ini lebih tinggi lagi. Dan Kak Tian tahu nggak? Dia Raja Nebukadnezar bikin patung itu di tanah lapang. Biar orang-orang bisa datang menyembah patung itu. Wah, terus ada hukumannya Kak Gali. Bagi yang nggak menyembah patung itu ada hukumannya. Ada hukumannya. Dibawa ke perapian yang menyala-nyala. Tapi Kak Gali, kemarin aku lihat sih ada yang viral. Apaan tuh? Ada yang viral. Ada 3 orang cowok. Mereka orang pintar. Mereka anak Tuhan. Mereka menyangkal untuk menyembah patung itu. Wah, siapa itu Kak? Siapa ya? Muda yang tidak mau menyembah patung buatan raja. Mereka adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Hati mereka teguh hanya kepada Tuhan yang hidup. Beberapa orang yang iri melihat keberanian itu segera bergegas melapor kepada raja. Dengan
penuh rayuan, mereka berkata, Raja, ada 3 orang Yahudi yang berbeda dari yang lain. Mereka adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi mereka tidak mau ikut perintah raja. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ya Raja Nebukadnezar, kami tidak perlu menjawab panjang lebar tentang hal ini. Tuhan yang kami sembah sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala. Tetapi sekalipun Tuhan tidak melepaskan kami tetap tidak akan menyembah dewa Tuanku dan tidak akan sujud menyembah patung emas yang Tuanku diri. Wah, ada 3 orang, tadi namanya siapa? Wah, good job. Good job. Sadrak, Mesak, Mesak, dan Abednego. Oh, mereka bertiga ya yang tidak Iya. menyembah patung raja. Mereka benar-benar anak Tuhan yang luar biasa. Walaupun mereka tahu kalau mereka hukumannya dimasukin ke dalam Perapian yang menyala-nyala. menyala bangku. Oh, menyala bangku. Sadrak, Mesak, Abednego. Ia lalu memerintahkan supaya tungku api dipanaskan 7 kali lebih panas dari biasanya. Raja memanggil tentara-tentara yang paling kuat untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dengan pakaian mereka masih lengkap, mereka diikat dan dibawa menuju tungku api yang menyala-nyala. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego ada di dalam api, Raja kaget sekali. Ia melihat bukan 3 orang, tapi 4 orang ada di sana. Mereka berjalan di tengah api dan tidak ada yang terbakar. Raja pun heran karena orang keempat itu kelihatan seperti malaikat yang diutus Allah. Raja Nebukadnezar kaget karena Tuhan menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api. Ia berkata, hanya Tuhan mereka yang sanggup menyelamatkan seperti ini. Sejak hari itu, Raja memuji Tuhan dan semua orang tahu Tuhan yang sejati lebih besar dari semua dewa manapun. Setelah menyaksikan kuasa Tuhan yang luar biasa, Raja Nebukadnezar bukan hanya memuji Tuhan, tapi juga memberikan penghargaan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka diangkat lebih tinggi dalam pemerintahan Babel. 3 hamba Tuhan ini menjadi saksi nyata bahwa barang siapa setia kepada Tuhan, ia sanggup melindungi dan meninggikan mereka. Wow, boleh beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Kalian udah dengar ya tadi ceritanya, luar biasa banget. Luar biasa. 3 orang yang awalnya ya, siapa namanya Raja Nebukadnezar buat patung, disuruh nih, semua orang yang gak sembah patung ini akan dapat hukuman. Perapian yang Masuk dalam menyala-nyala. perapian menyala-nyala. Ada 3 orang anak Tuhan yang luar biasa, mereka gak mau nyembah itu, gak mau nyembah patung buatannya Nebukadnezar. Ya, tadi ingat hukumannya masuk dalam apa? Perapian yang Mereka masuk atau enggak? Masuk. Bahkan dikatakan dipanaskan 7 kali. wah 7 kali Siapa katanya. di sini yang pernah kena api? Ada? Siapa yuk? Coba. Panas atau dingin? Panas. Panas atau dingin? Panas dong. Ini panas banget. Bahkan dikatakan 7 kali lebih panas di tingkat-tingkat lebih panas. Nggak panas tahu nih. banget itu, Panas Kak. banget. Tapi lihat bagaimana Tuhan selamatkan mereka atau tidak? Selamatkan mereka ya Kak Gali. Bahkan firman Tuhan bilang tidak ada yang berbau gosong dalam tubuh mereka, nggak ada. Jam tangannya mungkin kalau pada saat itu ada, nggak kebakar. Terus apanya Yes. lagi yang nggak kebakar? Kak Gali? Baju dong, baju Bajunya nggak nggak kebakar. kebakar. Apalagi celananya nggak kebakar. Sepatu. Semuanya nggak, sepatunya mungkin semuanya nggak kebakar. Semuanya diselamatkan.
nggak bau gosong kata firman Tuhan. Bahkan pada kalau kena api kecil aja kita bau gosong ya. Apa ini? Tapi Bau sama apa ini? sekali nggak ada bau gosong sama sekali. Nah, kita bisa lihat ya Kak Gali. Kita belajar apa nih dari cerita ini Kak Gali? Kita belajar bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego adik-adik, dia menomorsatukan Tuhan. Di saat Nebukadnezar bilang sembah patung itu, mereka bertiga tidak menyembah patung itu. Mereka tetap menomorsatukan Tuhan. Meskipun akhirnya banyak yang memusuhi mereka. Sampai akhirnya dimasukin ke perapian yang menyala-nyala adik-adik. Adik-adik juga gitu. Adik-adik harus menomorsatukan. Harus menomorsatukan. Kurang keras. Harus menomorsatukan. Coba katakan ke temannya sebelah kiri, nomor satukan Tuhan. Tepuk lebih kenceng, nomor satukan Tuhan. Nomorsatukan Tuhan. Iya. Nah, yang kedua kita belajar, api itu bukan masalah. Hah? Maksudnya apa? Tahu ya tadi Kak Gali cerita, walaupun mereka harus menderita, walaupun mereka harus susah, walaupun mereka harus alami hukuman, karena mereka tidak taat pada raja, mereka percaya bahwa mereka punya Tuhan yang sungguh luar biasa dan sanggup menyelamatkan mereka. Dan jadi ketika mereka hadapi itu, bagi mereka bukan apa-apa. Bahkan nanti kita akan baca dalam Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Di situ ada perkataan iman mereka. Terus apa Kak Gali? Lalu kita bisa belajar bahwa Tuhan membebaskan. Kita bisa melihat adik-adik bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala. Tetapi Tuhan mampu membebaskan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sehingga hanya tali yang dibuat nyikat Sadrak, Mesak, Abednego itu yang terbakar. Tetapi baju, rambut, dan lain semuanya tidak terbakar adik-adik. Itu berarti Tuhan bisa membebaskan kita dari ikatan apapun yang saat ini mengikat kita adik-adik. Nah, terakhir tadi ada raja yang sombong, yang buat patung emas, tapi pada akhirnya ketika mereka melihat mujizat Tuhan, ketika dia melihat mujizat Tuhan, dia mendeklarasikan, wow, ya benar, Tuhan yang kamu sembah adalah Tuhan yang berkuasa. Ternyata kalau hidup kita benar, kalau hidup kita benar-benar percaya sama Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita itu menjadi kesaksian buat orang lain, buat temanmu di sekolah, buat papa, buat mama. Kalau kita jadi anak yang baik, jadi anak yang dengar-dengaran, jadi anak yang taat, ternyata bisa jadi berkat. Katakan kiri kanannya, jadi berkat. Jadi berkat. Jadi teladan. Jadi teladan. Nah, jadi berkat, jadi teladan bagi banyak orang. Bahkan tadi Raja Nebukadnezar akhirnya mengakui bahwa Tuhan yang Sadrak, Mesak, Abednego sembah adalah Tuhan yang sanggup menyelamatkan. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa lihat. Kita dengar tadi bahwa raja yang sombong pada akhirnya raja itu mengakui bahwa Tuhan yang Sadrak, Mesak, Abednego sembah adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup melakukan mujizat, dan Tuhan yang sanggup menyelamatkan. Nah, itu adalah Tuhan yang sama. Tuhan yang sama yang adik-adik sembah pagi hari ini, Tuhan yang sama yang juga sanggup menyelamatkan. Kalau tadi kita lihat bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka dibebaskan dari api, bahkan tadi dikatakan 7 kali ditingkatkan api itu, dipanaskan lagi api itu, mereka tetap diselamatkan. Ini bukti bahwa Allah itu penyelamat. Ketika kita menomorsatukan Tuhan, Allah itu sanggup menyelamatkan kita. Bahkan tadi juga Kak Gali cerita bahwa hanya satu yang terbakar. Ingat apa? Tali. Apa? Tali. Nah, kita belajar Tuhan juga sanggup melepaskan, Tuhan sanggup juga membebaskan. Engkau mungkin lagi sedih, engkau mungkin lagi takut, engkau mungkin lagi khawatir. Coba tanya kiri kanannya, kamu lagi sedih gak? Kamu lagi khawatir gak? Kamu lagi susah gak? Bilang, Tuhan sanggup menyelamatkan. Amin. Tuhan yang sama, yang Sadrak, Mesak, Abednego sembah, Tuhan yang sama
yang sanggup membebaskan engkau dari rasa takut, rasa khawatir, rasa sedih. Tuhan yang sama yang sanggup melepaskan dari ikatan dosa. Adik-adik, hari ini Katian mau tantang semuanya untuk buka hati kepada Tuhan. Boleh semuanya bangkit berdiri? Boleh semuanya bangkit berdiri? Adik-adik percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita? Adik-adik percaya? Sekali lagi, Tuhan yang sama yang Sadrak, Mesak dan Abednego Abednego sembah, Tuhan yang sama yang kita sembah juga pada pagi hari ini. Tuhan yang sanggup menyelamatkan, Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kita, Tuhan yang punya kuasa, dan Tuhan yang sanggup melakukan mujizat demi mujizat. Pagi hari ini boleh engkau taruh tangan kirimu di dada, tangan kananmu engkau angkat di hadapan Tuhan. Boleh ikuti Katian, apa yang Katian katakan boleh diikuti. Boleh tutup mata semuanya.